Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Apa kabar semuanya? Saya kasih dia ya, biar setelah acara silaturahmi ini atau lagi kita semua bahagia. Jadi yang begini, kalau saya tanya apa kabar semuanya, jawab alhamdulillah, hatiku bahagia. Ya. Boleh? Bisa? Bisa. Semuanya harus. Nanti kalau tidak ada pergerakan di belakang, biar pemakaian semuanya. Foto saya di atas jadi kelihatan. Jadi gini, apa kabar semuanya? Jawabnya alhamdulillah. Hatiku bahagia. Baik, silakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah kita bahagia karena ini kita menjalankan salah satu syariat Islam, ya. Silaturahim itu perintah dari Allah, surat An-Nisa ayat 1. Kemudian juga kata Nabi, orang yang memutuskan silaturahim itu bukan umatku, ya. Jadi kalau kita umat Nabi Muhammad harus terus menjalin silaturahim. Biasanya kalau kita punya rumah ada retak sedikit, segera ke rumah itu kita perbaiki supaya tidak bocor, supaya tidak retak, biar nyaman. Nah, dibikin juga kehidupan kita, ya, itu akan terasa nyaman, khususnya kita berada di lingkungan RT8 ini, di lingkungan DKM Hidayatul Rumah ini, nikmat, bahagia, nyaman, tenang, tentram, karena memang tidak ada keretakan, ya, makanya ada retak-retak sedikit segera diperbaiki. Allah, ini acaranya silaturahim. Karena silaturahim ini udah, nah ini kebetulan cuma ada kumpul-kumpul yang beli di sana. Jadi hasil fatwa para ulama ini ada silaturahmi, ada silaturahim. Ya, ini langsung aja pertanyaan saya bisa jawab. Apa bedanya silaturahmi dan silaturahim? Langsung dapat hadiah uang. Ini metode Rasulullah, biasanya sebelum menyampaikan materi tanya dulu ke sahabat. Jadi jangan takut salah. Nanti kalau salah kita lurus. Apa bedanya silaturahmi dan silaturahim? Sama tapi beda. Ada? Biasa awalan. Mana cuma? Apa bedanya silaturahim dan silaturahmi? Iya. Maka itu. Jadi hadiahnya dari ketua DKM atau dari ketua RT? Di mama. Dari panitia. Ada, silakan Ibu, namanya siapa Bu? Mau coba aja. Iya, nggak apa-apa. Itu bahasa coba menjawab sih. Kalau silaturahmi itu kan menyebutkan rahmi itu Nabi maka dulu. Kalau silaturahmi menyebutkan persaudaraan kalau masalah. Nah, maaf. Terima kasih. Pertanyaannya jawaban belum debat katanya. Enggak apa-apa. Silakan. Apa bedanya silaturahim dan silaturahmi? Ya, silakan. Coba. Menjawab pendapat, silaturahmi itu menyambungkan kasih sayang. Silaturahmi menyambungkan perut. Atau sama ya nanti.
ini. Ya, begitu. Misalnya saya jawab dulu aja ya. Jadi kalau silaturahmi itu sama-sama menyambung tali kasih sayang, cuma ininya wilayahnya. Kalau rahmi itu qarib, keluarga. Makanya kita kemarin acara setelah Lebaran, acara-acara keluarga. Dan ini harus disambung. Perhatikan di surah An-Nisa ayat 36. Billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kepada karib kerabat. Kalau silaturahmi itu kebaikan bukan? Kebaikan. Bahkan dijabarkan bisa silaturahmi itu lewat doa, bisa juga lewat harta. Makanya seharusnya kalau dalam grup keluarga masing-masing itu harus punya nomor rekening. Siap-siap. Kenapa harus punya nomor rekening? Biar saling membantu, saling berbuat baik. Sebelum ke teman, sebelum ke tetangga, ternyata harusnya ke yang terdekat dulu keluarga kita. Adik, kakak, keponakan, dua, bibi. Apalagi dalam keluarga besar itu pasti ada salah satu atau dua orang yang dilebihkan hartanya. Ya, makanya saat kita diberikan banyak harta bukan untuk kesombongan, bukan untuk berbangga-bangga. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang dengan hartanya itu berbangga-bangga dan menyombongkan diri. Kenapa Allah lebihkan harta? Masya Allah, ternyata untuk bisa berbuat baik, menjalin silaturahmi minimal khusus dalam keluarga besar kita. Nah, kalau ini namanya adalah silaturahim. Kalau silaturahim itu lebih luas, bisa lintas negara. Ada yang suka nyumbang ke Gaza, Palestina, itu silaturahim. Ya, jadi beres urusan keluarga, harta masih ada sisa, maka bismillah kita. Nah, ternyata berbuat baik pun begitu. Dilanjutkan kan ya? Wal yatama wal masakin wal jaridil wal yatama wal masakin wal jaridil turba, tetangga dekat. Nah, jadi Pak, Ibu, kalau kita punya harta, setelah kita ngasih keluarga, masih ada sisa, kasih kepada siapa? Anak yatim, orang miskin, dan tetangga. Pernah nggak ini di antara tetangga suka ngasih uang? Nah, dilanjutkan. Atau mungkin apa? Bahkan kata Nabi, kalau masak sayur harus yang banyak airnya. Supaya apa? Insya Allah. Kira kau WC-nya unggul, sarang ukur nggak gitu. Luar biasa Allah, ya. Jadi silaturahmi ada silaturahim. Nah, kita menjalin silaturahim ini untuk apa? Kan gitu ya. Bismillah, kita untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Untuk apa? Membangun ukhuwah Islam. Surah Al-Hujurat itu ayat 10 ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi kita ini bersaudara, Pak. Ya. Itu harus dijalin, harus dibangun. Fa aslihu baina akhwaykum. Kalau ada retak-retak sedikit segera didamaikan. Kalau ada masalah-masalah sedikit segera didamaikan. Jangan sampai urusan permasalahan kita ini nyampe ke akhirat. Makanya dulu Rasulullah sebelum wafat mengumpulkan seluruh sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, barangkali selama kita bergaul, makanya tadi Pak RT, Pak TK yang menyampaikan ya, permohonan maaf. Kenapa? Karena memaafkan itu berat. Pernah Ibu ada yang menyakiti hati kita? Berat memaafkan? Bapak-bapak, anak yang berbuat salah sama kita sakit hati ini. Mudah memaafkannya, Pak? Bapak-bapak lebih mudah. Kalau perempuan beda. Bahkan saking beratnya,
nggak selesai di dunia, sampai untuk saling memaafkan dengan Allah nanti di akhirat. Luar biasa. Dipanggil dulu-duanya. Ini nih kekeputan. Akhirnya diperlihatkan rahmat Allah. Mau nggak rahmatmu berikan kepadamu? Mau ya Allah? Satu maafkan saudaramu, tetanggamu, sahabatmu, keluargamu. Bismillah. Ini rahimahullah. Makanya kita jalin silaturahim ini, membangun ukhuwah Islam ini. Biar hidup kita ini tua-tua lagi. Makin tua makin bahagia, bukan makin capek hati. Ya, udah mah hati ini capek dengan tetangga, capek dengan cucu kan ya. Ternyata Ibu Devi, saya curhat kepada Allah ini Muhammad. Saya kan sebenarnya alhamdulillah ini dari Ali Salah hadir ya. Tapi tahun berapa dulu? Pokoknya masih muda saya di sini. Sekarang ternyata sudah punya cucu ini jadi untuk kita saling memaafkan. Saya bilang begini kepada anak-anak. Nah, kamu sekarang pada ngurus pesantren. Bang, Abi ini sudah tua, udah jadi aki-aki. Biar ngurus ini. Masya Allah, dikerahkan ijuk itu kangen sama Abi. Ternyata fokus menerus ya, luar biasa. Dari pagi sampai malam belum bisa. Aki. Emang ternyata itu harus kita pahami bersama-sama. Ternyata itu lahan kebaikan untuk berbuat baik bagi kita semua. Ya, baik kita kembali. Ukhuwah Islam ini baru kita jalin ya, supaya apa? Ruhama bainahum. Jadi dulu Rasulullah itu dengan para sahabat merasakan hidup di dalam Islam itu ruhama bainahum. Terjadi saling kasih sayang satu dengan yang lain. Saling ditanyaan. Kalau bahasa Sunda mah siring asa, siring asu, siring asih. Tolong kanu lolong, tutulung kanu buku, tatalang kanu susah. Itu ternyata yang harus kita lakukan dalam kehidupan bertetangga. Ini namanya tetangga dekat kalau bahasa Quran. Mungkin kalau bisa beda RW, tetangga jauh. Tetangga dekat harus berbuat baik, tetangga jauh pun harus berbuat kebaikan. Ya. Bahkan rahimahumullah, nilai manusia itu ternyata berbuat baik sesamanya. Bukan hanya sekedar penilaian di hubungan dengan Allah. Makanya ada ahli ibadah tapi jadi ahli neraka. Kenapa jadi ahli neraka? La khaira fiha ya min ahli nar. Kenapa ya Rasul? Padahal yang ahli ibadah kok disebut ahli neraka? Masya Allah, ternyata kurang baik dengan tetangga. Nah, ternyata rahimahumullah dalam membangun ukhuwah ini ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama adalah ta'aruf. Apa? Oke, ini pertanyaan langsung. Siapa yang tahu arti tentang ta'aruf? Cuma silakan tempat muda ini mah ta'aruf artinya apa? Ayo ngacung dulu baru. Ayo Bapak Ibu silakan. Enggak apa-apa, jangan takut salah. Buat MC juga boleh. Panitia nggak boleh dulu. Nggak boleh dulu. Ada silakan Ibu. Ya Pak. Bahasa laut mereka. Aduh, ini bahasa gaul yang PDKT bisa. Oh, bisa Pak dapat hadiah Pak. Ada asik. Jadi iya, ya Allah. Jadi ta'aruf itu adalah saling mengenal. Nah, atau bahasanya iya saling. Jadi tadi PDKT pendekatannya. Harus. Jadi dalam membangun persaudaraan ini perlu ta'aruf. Jangan-jangan di antara kita ini belum saling ta'aruf. Ternyata saat kita mengenal seseorang bukan hanya sekedar nama, tapi sampai ke karakter. Kita ini lahir dari rahim yang berbeda. Kan Nabi serang ibu tersa bapak, tersa ibu deh. Masing-masing orang beda gaya pendidikannya. Ini saya kalau di pesantren, kalau ada 100 santri, ya 100 karakter. Karena 100 rahim yang melahirkan. Bapak Ibu rahimahumullah, ini yang harus paham. Ta'aruf, saling mengenal satu dengan yang lain. Ada orang itu
diam. Tapi ada orang itu senang bicara. Ada orang itu memaafkan, mudah memaafkan. Ada orang itu susah memaafkan. Ada bicara kalau ditanya. Ada juga sebelum ditanya udah bicara. Luar biasa. Ada orang punya masalah, cukup Bapak Ibu didengarkan. Makanya kalau ada tetangga, ya assalamualaikum, boleh aku nelpon? Mangga, dengarkan Pak. Ternyata dia sedang curhat. Beres nelpon kita setengah jam, belum, masalahnya beres. Jadi kita harus paham tetangga kita ini. Jangan sampai ketika ditelepon dia, padahal dia punya masalah, maaf ya saya sedang sibuk. Berarti kita belum bisa silaturahim dengan tetangga itu. Paham ini? Paham. Bahkan sampai ke makanan minuman yang disukai oleh tetangga kita. Makanya nanti habis acara ini langsung praktek Pak, saling berkunjung ke tetangga. Ayo terang bawa makanan masing-masing. Nah ini mah jangan terang, berkunjung. Nah memang idealnya kalau kita menyobui tamu, tanya tamu itu mau apa. Jadi kalau dia mau sate, siapin sate. Saya masih ingat dengan Pak Ahmad ini kan udah lama, tapi taarufnya belum mendalam dulu. Pak Ahmad itu datang ke mana? Ke Pangalengan. Di Pangalengan kan ada susu murni. Saya subuhin susu murni. Itu kurang apa lagi? Waktu itu ya. Kalau sekarang saya dengar. Sampai jalan. Kita bahagia mau nyuguhin, ini orang baru kita suguhin apa? Susu murni. Ternyata ada yang tidak suka susu. Kenapa harus ditanya? Ternyata Masya Allah. Ya, Jadi tanya makanannya senangnya apa. Kan beda orang Sunda, orang Jawa, orang Sumatera kan beda. kalau Sumatera ke pedas, kalau Jawa ke manis, kalau Sunda ke asin. Iya. Segala macam sudah. Nah, segala macam. Ini taruh ngomong ya. Satu, nama harus tahu. Kemudian siapa lagi? Karakter, pemahaman agama kan beda. Ya, pemahaman agama itu beda. Jadi jangan sampai beda dalam gerakan ini tasyahud. Ini jangan sampai jadi bertengkar. Ada ya, asyhadu an la ilaha illallah digerakan. Ada juga dari awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Ada juga at-tahiyatul mubarakatus salawat. Tahiyatul mubarak luar biasa. Benar semuanya. Hariku itu penafsiran dari kalimat ibadiku dan ada contohnya semua. Yang salah apa? Yang begini. Jadi jangan, ini harus taruh sampai ke pemahaman agama. Biar apa? Biar di antara kita tidak terjadi perpecahan. Makanya ini namanya hidayatul ummah. Ini masjid ini hidayatul ummah harus jadi sarana untuk taat, untuk silaturahim. Untuk menjadi silaturahim. Jadi saya memahami. Jadi yang sampai imam pakai umum, kita tidak ikutan karena kita tidak pakai umum. Saya di Darwati juga. Terus kita ada imam pakai kunut, kita tidak kunut. Ya ikut, mas harus bubar sendiri. Nggak bisa, ikutin aja. Masya Allah luar biasa. Kenapa? Kita paham. Makanya habis ta'aruf pakai tafahum. Apa? Tinggal selanjutnya tafahum. Apa arti tafahum? Saling memahami. Oh iya ya, dia kan sukanya pedas. Oh iya ya, dia sukanya manis. Mungkin kalau kita makan di Jawa dikasih teh manis. Bahkan kita suka ikut-ikutan juga ya orang Sunda. Biasanya kalau Sunda hangat, tawar hangat. Ya ini rahimahullah sangat penting kita untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Ya. Kenapa sih tetangga itu tidak suka berkunjung? Karena memang tidak senang berkunjung. Berarti kita yang berkunjung. Terus tidak suka juga berkunjung, tidak suka dikunjungi. Jangan dikunjungi. Bisa jadi silaturahimnya lewat HP sekarang. Ya, terutama biasanya pada umumnya paling tidak Pak Ibu nanti saat silaturahim itu bisa dengan cara satu dengan doa. Ada doa yang baik, mendoakan orang lain, mendoakan saudara kita, mendoakan tetangga kita, tapi tetangga kita tidak tahu bahwa kita mendoakan. Itu luar biasa.
ya Allah, ibu aku, tetanggaku, ibu anu namanya, sedang anaknya sedang menghadapi ujian untuk UTS. Mudahkan ya Allah, kita doa begitu. Saat kita mendoakan, maka doa itu Allah akan ijabah doa kita dulu. Jadi ya Allah, berkahkan rezeki tetangga hamba, maka rezeki kita akan diberkahi. Jadi malaikat mengaminkan doa kita dulu, walaupun kita mendoakan orang lain. Dulu di zaman Rasulullah ada sahabat yang suka mendoakan sahabatnya, 70 sahabat. Cek ini Bapak Ibu, pernah nggak di sini mendoakan tetangganya sampai 70 orang? Satu persatu disebut. Ya, karena gini, saya mau nanya bapak-bapak sini. Bapak-bapak lagi sedang punya masalah nggak? Ada masalah karena hidup. Tapi jangan begini, berarti kalau sudah mati tidak ada masalah, awal masalah kan? Ibu-ibu punya masalah? Punya. Makanya kenapa harus bertakwa kepada Allah? Biar saat ada masalah, Allah mengasih solusi, ngasih jalan. Nah, salah satu solusinya bagaimana? Saling mendoakan. Makanya harus jelas. Saya pernah waktu masih aktif di pemerintah itu, waktu itu usaha UKM, pendamping UKM. Itu ada seorang pejabat, saya doakan. Dia jadi dari kepala, saya doakan jadi pimpinannya. Apa bilang? Nggak mau Ustaz, jadi kepala aja sudah berat, kepala bagian aja berat. Nggak mau Ustaz. Jadi jangan sampai kita mendoakan yang salah. Tanya saudara kita, tanya sahabat kita, tanya tetangga kita, apa yang sedang urgen dia butuh doa dari kita. Nih teteh, yang kerudung hitam. Ini lagi apa sekarang urgen? Nah, tuh kan, kita doakan namanya siapa? Dina. Kita doakan tuh bareng-barengnya. Ya Allah, semoga Dina lagi nyusun skripsi dimudahkan, diluruskan, dapat nilai kumulaut. Amin. Ini nanti saya tambahin doa, cukup miminya, dan nanti sidangnya ada doanya teh. Ini doanya. Allahumma qalib qalbahum hubban ilayya, hubban syadida, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, rubahlah hati pemuji, agar hati pembimbing, agar mereka mencintaiku dengan cinta yang sangat, dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nanti mungkin diikuti ke Pak atau ke Pak. Ini sangat penting dalam doa itu luar biasa. Karena kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, bukan murjiah tadi ya, bukan jabariyah, dia ahlus sunnah wal jamaah. Dua hal penting, satu ikhtiar, kedua doa. Doa. Nah, doakan masing-masing. Boleh mungkin di grup pengajiannya, aku doakan ini. Dulu saya pernah ada majelis taklimnya 10 orang. Satu persatu ditanya. Ternyata beda-beda Pak. Satu anggota, satu keinginan. Didoakan oleh kita. Masya Allah, pas pertemuan sebulan sekali. Ditanya gimana? Alhamdulillah, saya sudah dijawab. Ganti lagi doanya mau apa? Dan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Doa. Kalau tidak doa, silaturahim tadi bisa lewat mal, lewat harta. Ya, bantu kesusahan saudara-saudara kita. Nggak ada saya dalam Al-Quran membaca 30 juz, nggak ada satu ayat pun untuk menumpuk-numpuk harta kekayaan. Yang ada ancaman bagi orang yang menumpuk harta kekayaan. Tapi justru perintah Allah bagaimana berbagi. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Al-ayat. Jadi dulu sahabat itu ketika punya harta nanya ke Rasulullah. Mungkin kalau disini tanya kepada kalian atau Pak Abi itu bisa harta itu tadi kapan aku? Pernah ada yang apa? Kenapa mana ini gaduh harta biasa bingung? Ya. Nah, turun ayat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Al-ayat. Jadi kalau kita punya harta,
Kemana dulu orang tua? Nah, ya Pak, Bapak Ibu ya, kita dapat bonus apa? Kan gitu ya, masing-masing Allah kasih ini. Gimana nih caranya? Dulu orang tua tanya dulu, Ma, butuh uang apa, Ma? Pak, butuh uang apa? Kasih. Kan tadi ada orang yang sudah tidak butuh. Beres orang tua kemana? Keluarga. Yang suami tanya istri, Ma, masih butuh nafkah tambahan? Iya. Aku sebaliknya tanya anak-anak, tanya menantu. Kalaupun tidak ditanya, langsung aja bagi-bagi. Makanya waktu kita habis lebaran, kan nyiapin uang ya, ada yang 50, yang 100, 20.000, bagi-bagi. Ya. Makanya kalau lagi miskin, nggak apa-apa ya, cari di sini siapa yang paling soleh. Bahasanya begini, doakan saya. Kan Bapak mendekat dengan Allah, doakan saya agar jadi orang kaya. Mau jadi orang kaya? Serius? Jadi zaman Nabi Musa, jujur suami istri datang ke Nabi Musa. Wahai Musa, engkau dekat dengan Allah. Doakan aku agar 1 tahun aja jadi orang kaya. Ingin merasakan. Didoakan dan jadi orang kaya. Masya Allah. Ternyata saat dia jadi orang kaya, kekayaannya bukan menjadi kebanggaan, kekayaannya bukan menjadi kesombongan, segera dibagi-bagikan kepada tetangga terdekat. Fakir miskin ribuan yang berada di wilayahnya tersantuni oleh 2 sejoli ini. Pak, Bu, ternyata bukan habis hartanya. Saat diberikan, dibagikan, ya, itu bertambah terus. Sampai sudah setahun masih kaya, datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kan aku mintanya cuma setahun kan? Kok ini masih kaya? Kenapa ya? Sebentar, saya nanya lagi pada Allah. Nah, dialog lagi sama Allah Nabi Musa. Apa kata Allah? Masya Allah. Begini jawaban Allah. Ternyata 2 orang ketika dia ditakdirkan jadi orang kaya, beribuan hamba-hambaku yang tersantuni. Gimana kalau kekayaan yang saya cabut? Aku cabut, kata Allah. Nasib ribuan fakir miskin, siapa lagi yang akan menyakiti? Makanya di surat di Al-Quran aja, ma'afatu min syai'in fahuwa yukhliqu. Apa saja yang kau berikan dari sesuatu, fahuwa, maka dia Allah yukhliqu. Pakai ilmu dari Bapak Ibu. Jadi saat kita membantu menjalin silaturahim, kenapa dipaham? Ya, itu bantulah mereka. Karena pasti apa yang kita keluarkan Allah akan menggantinya. Ya, ini luar biasa. Jadi tapahu, saling memahami. Dan setelah tapahu, apa ini? Yang ketiganya, takaful. Apa? Takaful. Tanya lagi nih. Ada yang arti tahu takaful, kan ada asuransi takaful. Beda. Ada lagi takaful. Kalau tolong menolong itu ta'awun. Nah, sebelum ta'awun ada takaful. Apa? Takaful. Baik Ibu, Ada yang bisa? takaful ya Pak. Takaful. Makanya ada asuransi takaful. Jadi setelah kita taruh, terus saling memahami kondisi segala macamnya, nah baru di situ kita silaturahimnya apa? Takaful. Nah, mulai ini actionnya. Takaful. Mau coba lagi kan? Merenungi. Itu asuransi. Apa? Enggak, yang belum. Kulit tangan biar hadiahnya agak bingung. Ada. Oke. Apa nyoba gua apa? Terus apa ya? Boleh. Berarti kreatif. Tolong.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya jawab aja. Bisa nggak? Silakan. Meringankan. Meringankan. Ya, betul. Meringankan. Nah, ini bisa masuk, Pak. Jadi takaful itu saling meringankan beban. Insya Allah dapat hadiah. Ibu Mata'awun dan dua ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di antara kita jangan saling membebani, tapi saling meringankan beban. Tadi Pak RT ya tentang sampah. Ini sebenarnya bisa saling meringankan beban. Kalau di antara Bapak Ibu ini ada yang mau wakaf diri ya, rada punya waktu luang. Tadi saya sudah perlihatkan di pesantren itu kita ATM dari mahasiswa IPB yang KKN. Jadi membakar sampah pakai tungku, kan biasanya kalau pesantren di pengantin ada rumah-rumah pakai tungku, kita bikin di luar. Masya Allah itu, jadi sampah yang bisa dibakar itu kita bakar, dan luar biasa karena fokus. Ini kalau di surat Al-Humazah ada ya. Jadi Bapak Ibu itu di surat Al-Humazah itu ada api yang membakar hati, fokus Pak. Nah ternyata dipraktekkan di tempat sampah ini, tungku ini, karena fokus sampai yang kayak pempes itu kan susah dibakar biasanya. Karena fokus, Masya Allah bisa dibakar. Ya, tapi tadi yang apa? Yang organiknya dipisah. Kalau ada plastik sedikit basah apa itu bisa dibakar. Ya, itu cepat sekali. Saya coba kembali beberapa karung sampah itu dikumpulin, dibakar dalam waktu sebentar itu bisa selesai. Ya, mungkin di sebelah mana dibikin tungkunya aman untuk polusinya aman. Ya, Masya Allah. Silakan Pak. Ini cara meringankan beban. Itu biayanya kurang lebih 700.000 Pak. Pakai hebel, kemudian besi beton, ditumpuk-tumpuk jadi itu luar biasa. Oke, jangan saling membebani. Jadi sebagusnya saat kita menelepon tetangga kita, ya tanya, barangkali yang menjadi beban hidupnya karena utang, ya, Cek, masih punya utang kan tetangga? Alhamdulillah, tapi ini masih punya 5 juta sampai bingung. Karena gini, ada orang punya utang 1.000 aja tuh terang beban luar biasa. Ada nenek-nenek punya utang 1.000 berat sekali. Tapi saat kita bebaskan, bahagianya luar biasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan menunggu kita kaya. Justru untuk bisa menjadi orang kaya, bagaimana kita berbagi. Makanya silaturahim itu saatnya kita berbagi, saatnya kita peduli. Kisah Umar bin Khattab, ternyata ketika di alam barzahnya terasa nikmat, apa amalannya? Bukan karena dia menjadi pemimpin yang adil. Apa coba? Ketika ada burung pipit dibeli oleh seorang anak, lalu ditahan si burung pipit itu oleh Umar bin Khattab, dibeli dan dibebaskan. Bayangkan, jangankan sesama manusia, dengan hewan yang lain pun dia membebaskan burung pipit, disitulah dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sesama di antara kita. Mungkin dengan hal-hal yang terkecil, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa meringankan beban. Bahkan mungkin kita kalau di zaman Rasulullah menikahkan anak juga itu menjadi ringan. Jadi gini caranya. Di sini ada berapa keluarganya? Ada 400. Oke. Kalau menikahkan anak butuh berapa juta? Menikahkan. Tergantung rata-rata. Oke, misalkan 100 juta. 100 juta ya. 100 juta bisa di hotel. Nanti ngundangnya tetangga aja. 100 juta dibagi 400 berapa? 100 juta dibagi 400 berapa? Masya Allah. Karena gini, kalau dulu Rasulullah ketika ada pemuda yang mau nikah, dia miskin,
Rasulullah lamarkan, lalu tidak punya biaya, maka Rasul membagi orang-orang kaya. Hai saudaraku, sahabatku, ini ada saudara kita yang terbebani. Siapa yang mau meringankan beban? Saya Rasulullah. Dengan 4 orang beres masalahnya. Ini karyawan berapa? 400 orang bayar 250.000 untuk meringankan beban tetangga kita, beres itu untuk membutuhkan dana 100 juta. Masya dari hal-hal terkecil bisa kita melakukan untuk saling tadi beres saling meringankan beban. Kita lanjutkan namanya ta'awun. Apa? Ta'awun, saling tolong. Ada ayatnya di surat Al-Maidah ayat 2. Untuk tidak musyrikin, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam kemaksiatan dan dosa. Ya, di dalam permusuhan dan dosa. Jadi biasakan saling tolong menolong. Kalau kita menolong seseorang, maka Allah akan menolong kita. Betul Bapak Ibu ini. Saat kita menolong saudara kita, atau tetangga kita, atau sahabat kita, jangan berharap suatu saat kita ditolongnya, jangan. Nanti kecewa. Jadi saat kita menolong saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, itu semata menolong karena Allah. Nanti caranya Allah akan menolong. Lewat siapa? Bukan mungkin yang menolong kita lewat orang yang tidak kenal. Ini luar biasa. Karena gini, lahul samawati wal ardh. Allah pemilik langit dan bumi. Berarti orang yang ada di bumi itu milik Allah. Berarti makhluk yang ada di langit, para malaikat itu milik Allah. Ketika Allah menggerakkan, maka tidak ada yang tidak mungkin untuk hadir di tengah-tengah kita. Kita dapat pertolongan. Masya Allah. Kita tidak kenal. Kenapa dia membantu kita? Itu Allah yang menggerakkan situ lagi. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, hidup kita harus selalu pakai hati. Gimana caranya? Biasanya kalau kita lagi punya rezeki, Allah suka menggerakkan. Ya, ingin membantu si A, jangan ditahan. Jangan ditahan, segera kita bantu. Karena itu cara Allah untuk terus memberkahkan rezeki kita. Tapi yang salah tadi, kita membantu si A, tapi ingin dibantu si A, jangan. Itu sering kecewa. Tapi caranya gimana? Yakinkan Allah akan menolong kita. Allah akan membantu kita. Allah akan mengganti apa yang telah kita keluarkan. Ini namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Makanya di antara kita suka ada dilebihkan, mungkin lebih tenaganya, lebih sehatnya, lebih waktunya, lebih hartanya. Kelebihan itu digunakan untuk meringankan beban saudara kita, digunakan untuk menolong saudara. Ya. Jadi mulai hal-hal egois kita ganti dengan hal-hal empati. Makanya Bapak Ibu ini yang punya anak, yang punya cucu, besarkan mereka. Jangan dengan marah-marah. Ya, dalam psikologi, besarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Ya, ibu-ibu ini kita makan sudah jadi ini, sudah jadi punya cucu lah. Besarkan mereka dengan kasih sayang. Kenapa? Anak-anak yang dibesarkan pendidikan dengan penuh kasih sayang, maka kelak mereka akan menjadi anak yang empati. Jadi isi-isi yang empati, jadi suami-suami yang empati, jadi tetangga-tetangga yang empati. Ya, tolong mereka. Apalagi kalau kita menolong itu dalam rangka untuk menyiapkan agama Allah, ya, lewat masjid dan rumah ini, intam suruh yang suruh. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Terakhir, dari buah kita ta'aruf, dari buah ini tadi tafahum, kemudian takaful, kemudian ta'awun. Buahnya apa? Ruhama bainahum. Apa buahnya? Ruhama bainahum. Muhammad Rasulullah asyidda wala kufar ruhama bainahum. Sehingga akan terjadi di antara ini saling menyayangi karena Allah. Makanya di hadis ada irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka makhluk langit akan menyayangi.
Jadi kalau kita suka menolong, suka meringankan beban, suka membantu, itu kan ada catatannya di malaikat. Allah Maha tahu. Dipanggil malaikat. Hei malaikat Jibril, kemari. Ada apa ya Allah? Aku menyayangi si fulan. Tolong sampaikan di penduduk langit. Disampaikan di penduduk langit, diumumkan bahwa para malaikat mencintai si fulan. Allah mencintai si fulan. Dan para malaikat turun ke bumi, mengumumkan di penduduk bumi, batu, hewan, manusia, digerakkan semuanya, cintai si fulan. Maaf, saya izinkan berdiri. Kenapa? Di depan ada batu, lalu si batu itu tidak dekat aja ukuran. Ternyata si batu bicara dan itu. Makanya nanti ada malaikat Bapak Ibu yang turun dari langit ke bumi dengan cepat. Wanazi'ati gharqa wanashitati nasqa wasabihati sabah fasabiqati sabah. Jadi ada malaikat yang turun, luar biasa ini. Tentunya izin Allah. Kenapa turun ke bumi? Menolong si fulan, menolong seorang hamba Allah yang suka menolong tadi. Jadi saya ngobrol sama dokter ahli antariksa Pak. Ternyata kecepatan kita itu 360.000 km per detik. Malaikat turun lebih cepat dari cahaya. Makanya malaikat diciptakan dari cahaya. Ada malaikat yang begitu cepat turun ke bumi. Fasabihati sabha, fasabiqati sabqa. Dia ada malaikat yang lebih cepat lagi turun ke bumi. Ternyata apa? Menyelamatkan, menolong hamba yang dikehendaki oleh Allah. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Ular tidak menggigit, harimau tidak menerkam. Kenapa? Karena digerakkan seluruh penduduk bumi itu mencintai si fulan, mencintai orang yang suka menyayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini buah. Jadi Bapak sudah menjadi persaudaraan di antara kita. Saya yakin betah amal berkah kita di bulan Ramadan. Tanpa bahagia. Karena gini, penduduk surga itu nyaman, damai, tenang. Ternyata memang ketika dunia ini tenang, nyaman, damai. Kenapa ini terjadi? Karena syariat Allah yang diturunkan bumi dijalankan. Salah satunya silaturahmi menjalankan ukhuwah Islam. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Sampai 12 ini ada dua pertanyaan yang belum saya nanya lagi. Bapak-bapak ya? Bapak-bapak tadi, Bapak satu, Ibu satu ya? Baik, Bapak-bapak ini apa bedanya silaturahmi dan silaturahim? Nah, boleh jelaskan sekarang boleh Bapak? Silakan. Diulang lagi Pak. Ya, diulang lagi nih. Maka Bapak ya, diulang lagi yang tadi. Apa bedanya dia silakan? Silaturahmi jadi keluarga, silaturahmi tidak lebih mas dari keluarga. Masya Allah, kita baca ya betul. Betul lagi Pak. Sekarang Ibu, tadi saya bacakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu surat apa dan ayat berapa? Mangga. Suratnya Al-Maidah ayatnya berapa? Suratnya Al-Maidah ayatnya tidak ayatnya ayat 2. Ini hadiahnya dikasih nanti ke tetangga. Masya Allah. Ini langsung praktek Pak. Walaupun yang menjawabnya 2 orang, hadiahnya cuma 1. Coba hadiah nanti mau teteh yang ngasih ke teteh yang Masya Allah, ternyata yang berbaju biru tua mengasih kepada biru muda. Langsung ini praktek dari mana silaturahim. Jadi pertanyaan 4 sudah selesai ya. Hadiahnya sudah kelar semua. Silakan mungkin kalau yang mau menambah hadiahnya boleh. Itu saja. Maka kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita saling mendoakan. Allahumma sholli wa sallim wa sallim ala Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat segala kebaikan. Kami yakin hadirnya kami di tempat ini akan izinmu ya Allah, kemurahan taufik darimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bimbinglah kami untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Sekiranya kami memiliki nikmat-Mu, kami tidak akan sembuh ya Allah. Kami terkadang tidur, kami terkadang lengah, kami terkadang lalai. Sementara Engkau senantiasa memperhatikan
sangat menghubung ibadat Bapak. Begitu sibuknya kau mengurus kami ya Allah, sampai kau tidak tidur, sampai kau tidak kantuk, hebatnya kau mengurus kami, dan kami merasakan itu semua ya Allah. Jujur, kami itu sudah tidak lagi mau nikmat-nikmat dari dunia, nikmat lahir, nikmat mati, nikmat sedang, nikmat ilmu, nikmat ibadah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana bimbing kami agar menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bimbing budak-budak kami ya Allah agar menjadi hamba yang pandai bersyukur, dan jadikan kami yang hadir di sini bisa diingatkan senantiasa bersyukur kepada Dia. Rabbana Allahumma qil lana min fadlika wa rahmatika. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa keluarga kami, ampuni sahabat kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami hadir di sini ayah-ayah yang soleh, jadikan pula suami yang soleh, jadi kakek yang soleh. Kami hadir di sini ibu yang solehan, istri yang solehan, nenek yang solehan. Jadikan anak-anak dan cucu serta bumi yang berkutipan kepada kami menjadi generasi Quran, generasi tauhid, dan generasi ibadah. Rabbana ampuni segala kesalahan kami, maafkan segala kesalahan kami, bahkan hati kami untuk memaafkan di antara kami kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak, besar ataupun kecil, rasa ataupun tidak terasa. Lapangkan hati kami untuk bisa saling memaafkan di antara kami. Rabbana yassir lana min umuri dunya wal akhirah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah, urusan dunia ini maupun urusan kelak di akhirat. Mudahkan ya Allah, wabil khusus urusan kami untuk memohon rezeki dia terutama. Bimbing kami agar bisa menjadikan masjid ini sebagai sarana untuk menjadi ukhuwah Islam di antara kami ya Allah, sehingga kami mendapatkan hadiah yang luar biasa darimu, yakni umrohnya yang kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, hidup yang sebentar di dunia ini, bimbing kami dengan petunjuk-Mu ya Allah, agar bisa meraih kebahagiaan yang kami, dan kelak di dari akhirat kami meraih kebahagiaan yang kami. Lindungi kami rumah-rumah yang kadang kaya neraka, tapi jadikan rumah kami baik di jannah rumah syurga. Rabbana taqabbal minna subhanaka rabbana wa bihamdika assalamu alaikum walhamdulillahi alamin. Demikian tadi, mohon maaf bila ada yang berkenan, sehingga maaf kalau tadi MC ada waktunya saya punya. Nah gini Pak ini, lampu patroma ngagebulu cahayana, abdi ngehormat kesadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.